wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Senang sekali saya Mas Hari Ali dapat menjumpai Anda, dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah Automotive Image Stitching ya. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang digital radiografi. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, Automatic Image Stitching itu apa? Jadi ini adalah sebuah pemeriksaan untuk melihat tulang-tulang panjang ya. Tulang-tulang panjang itu misalnya kolumna vertebrae ya, dari mulai vertebrae cervical, kemudian torakal, lumbal hingga sakrum bisa tervisualisasi dalam satu gambar. Termasuk juga adalah bagian dari tulang-tulang panjang, misalnya dari pelvis, femur, kemudian kruris. Ini juga merupakan tulang panjang. Bagi rumah sakit besar, ini menjadi hal yang tidak bisa kita lakukan karena kadang dokter ortopedi menginginkan ada satu gambaran yang benar-benar utuh sehingga mudah dalam membuat kebijakan tindakan selanjutnya seperti apa gitu, sebagai bagian dari terapi. Baiklah sahabat-sahabat radiografer, mari kita simak bersama-sama, dan kami ingatkan buat Anda yang belum subscribe untuk silahkan Anda subscribe serta tekan tombol loncengnya. Sahabat-sahabat radiografer, jadi pencitraan tulang-tulang panjang ini seperti tadi sudah disampaikan, biasanya untuk kolumna vertebralis dan tulang bagian bawah ya, yang terdiri atas femur dan tibia fibula atau yang kita kenal dengan istilah kruris. Pada pemeriksaan long line imaging ini, pasien bisa dalam dua posisi. Nanti kita tinggal memilih salah satunya. Apakah pasien akan kita posisikan secara berdiri gitu dengan menggunakan vertical stand, atau pasien juga bisa dengan supine atau tiduran di atas meja pemeriksaan. Yang jelas sangat mudah ya cara pembuatannya. Caranya adalah kita tinggal mengatur kolimasi. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan, maka sistem akan menentukan sendiri jumlah gambar yang akan diambil. Perlu 2 atau 3 kali pengambilan gambar. Tapi yang jelas nantinya akan di stitching atau akan dijahit, akan dirangkai menjadi satu gambaran yang utuh. Dan prosesnya semuanya serba otomatis ya. Jadi akuisisi gambar itu dilakukan bersamaan antara keluarnya X-ray dengan maju mundurnya pergerakan dari detektor. Dan pemeriksaan ini tidak membutuhkan tambahan workstation. Jadi semuanya dapat dikerjakan oleh workspot, termasuk apabila dibutuhkan pengukuran-pengukuran yang biasa diperlukan oleh dokter ahli ortopedi, maka di situ juga sudah ada fasilitas penghitungannya ya. Jadi ada alat ukurnya atau ada penggarisnya. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, Automatic Image Stitching ini kita menggunakan single focus sehingga akan meminimalisasi terjadinya distorsi ya, karena nanti pengambilannya langsung dari satu penyudutan dari atas hingga bawah, dan ini akan membuat lebih akurat pada saat tumpang tindihnya antar tulang. Misalnya pada pemeriksaan kolumna gitu ya, maka antara torakal dengan lumbal bisa disambung secara presisi gitu, sehingga akan lebih akurat. Berbeda kalau misalnya multiple focus, maka akan terjadi parallax error ya, sehingga akan terjadi distorsi ketika disambungkan. Jadi overlapnya nanti akan terlihat tidak pas, tidak presisi. Nah, pada alat yang menggunakan single posisi ini akan lebih bagus, lebih akurat, dan lebih presisi antar sambungan dari masing-masing tulang. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, bisa kita lihat ini adalah contoh bagaimana pemosisian pasien dengan cara berdiri ya, menggunakan vertical stand gitu. Tulang-tulang panjang ini nanti akan dibuat secara otomatis ya, baik itu vertebrae, spine gitu, kolumna vertebrae maupun
long length yang terdiri atas femur dan cruris. Untuk alat yang akan kita gunakan ini memiliki cakupan coverage, jaraknya itu ketinggian sampai 120 cm atau 47 in, dan ini akan sangat membuat pasien menjadi lebih nyaman untuk dilakukan jalannya pemeriksaan ini. Ini sangat membantu ya, sangat membantu sekali pasien dalam kondisi comfortable ya, lebih nyaman dan lebih rileks tentunya. Baiklah sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang kita akan bersama-sama untuk bisa menyaksikan bagaimana proses penggabungan antara 3 elemen tulang untuk menjadi satu, dan kita akan ambil contoh pada pasien dengan menggunakan vertical stand atau tiang yang berdiri ya. Jadi detektornya posisinya erex, berdiri. Yang di daerah tabung ini merupakan single focus, dan di titik inilah terjadi perputaran dari focal spot. Kemudian detektor diletakkan pada vertical stand. Nah, detektor ini nanti akan melakukan pergerakan dari atas ke bawah gitu, sampai kemudian selesai berakhir dari pemeriksaan. Pengambilan gambarnya bisa 2-3. Ini sesuai kebutuhan dari panjangnya pasien atau ketinggian pasien. Sehingga begitu X-ray keluar, bermula detektor ada di atas, kemudian mengambil gambar di bawahnya serta di bawahnya. Ini adalah contohnya ya. Bagaimana sebuah foto aman. Kita lihat adalah pelvis, pengambilan pertama. Kemudian yang kedua ini ada femur serta cruris. Nah, ini nanti akan digabungkan menjadi satu dari 3 akusisi ini ya. Dari tadi ada pelvis, femur, dan cruris ini yang merupakan 3 potongan. Kemudian di stitching itu artinya dijahit, disambungkan, dirangkai. Nah, rangkaian dari tulang-tulang ini dibuat dengan menggunakan automatic detection. Jadi mendeteksi secara otomatis sehingga akan lebih presisi ya, karena memang ini sudah dibuat dengan software gitu ya. Di fasilitas ini juga terdapat penggaris yang nanti menjadi patokan ukuran. Kemudian sambungan antara tulang pertama dan tulang berikutnya itu nyaris tidak terlihat karena memang ada penyesuaian dari kontras dan ketajaman. Anda bisa saksikan di layar monitor bahwa antara pelvis, femur, dan cruris seperti satu utuh, padahal itu merupakan gabungan dari 3 pengambilan gambar ya, atau 3 akusisi. Nah, sekarang kami juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana stitching dari pembuatan foto yang posisi pasiennya supine atau tiduran. Nah, ini untuk menunjukkan gambaran vertebrae torakal hingga sakrum. Pertama-tama kita lihat posisi dari single focus yang ada titik merahnya itu. Kemudian di bagian bawah, di bawah dari meja itu adalah merupakan detektor. Nah, detektor ini akan bergerak dari arah kanan hingga arah kiri. Nah, Anda bisa lihat pada tulisan yang sedang kami lengkari warna merah. Jadi yang atas adalah tube atau tabungnya, merupakan sumber dari radiasi. Kemudian nanti akan ditangkap oleh detektor yang ada di bawah meja pemeriksaan. Nanti akan seiring sejalan. Di mana tube menuju kemana, detektor akan mengikuti pergerakannya dari arah kanan menuju ke arah kiri. Nah, kita akan saksikan sebentar lagi. Ini adalah posisi dari pasien di atas meja. Kemudian tabung ini adalah untuk mengatur berkas dari kolimasi lampunya, karena ini akan menentukan seberapa lebar jangkauan coverage dari objek yang akan kita gambarkan. Adapun poin yang nomor 3 ini adalah switch yang akan digunakan sebagai alat ketika kita akan melakukan expose ya, atau X-ray.
Jadi ketika kita menekan X-ray, maka bersamaan dengan itu tabung akan bergerak, demikian juga detektor perjalanannya akan mengikuti dari arah ke kanan ke arah kiri. Mari kita saksikan. Ini adalah bagaimana cara pengambilan gambarnya. Nah, itu tadi sudah. Jadi ada 2 kali pengambilan, torakal dan lumbal. Kemudian dilakukan stitching, penggabungan, dan penggabungannya sangat rapi, sangat presisi, sehingga garis sambungan antara torakal dengan lumbal nyaris tidak terlihat. Sementara di sisi sebelah kanan saya atau mungkin sebelah kiri Anda juga ada ruler gitu, ada penggaris yang untuk memudahkan dokter radiologi ketika melakukan expertise. Jadi pengukuran torakal berapa gitu setara dengan ketinggian berapa, nanti akan lebih memudahkan dalam proses penghitungan. Dan alat ini juga sudah dilengkapi dengan otomatisasi kondisi ya, sehingga kontrol kontras dan ketajamannya hampir disesuaikan sehingga menjadi lebih bagus ya, seperti gambar sekali pengambilan padahal 2 kali akuisisi. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, inilah kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pemeriksaan bisa dilakukan secara vertikal berdiri maupun di atas meja pemeriksaan secara supine. Dan alat yang tadi kami contohkan ini memiliki panjang ketika berdiri itu 120 cm atau setara dengan 47 in. Sedangkan ketika tiduran supine 80 cm atau 31 in. Dan ketika berdiri bisa 3 kali akuisisi, sedangkan kalau saat supine hanya bisa 2 kali pengambilan gambar. Yang pasti setelah potongan-potongan akuisisi, di ujungnya secara otomatis nanti akan di stitching, akan dirangkai, digabungkan, dijahit menjadi satu gambaran utuh yang akan memudahkan dokter ahli radiologi dalam memberikan expertise. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, demikianlah pembahasan dari pemeriksaan stitching ya, atau pengambilan gambar yang dirangkai menjadi satu dari beberapa akuisisi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Oh ya, untuk teman-teman yang menginginkan materi-materi tentang radiologi, Anda dapat free download secara gratis pada aplikasi Telegram. Nama Telegramnya adalah Radiologi Talk. Silakan Anda download dan sampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Untuk sahabat-sahabat ingin berlangganan channel ini, silakan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya, sehingga nanti apabila ada informasi terbaru Anda akan kami informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.